Bab 638. Kamu tidak sakit. Dino Zeng menunjuk ke Eric Qin dengan penuh ketidakpercayaan. Siapa yang mencurigaiku? Katakan padaku. Aku Zenet selalu bertindak lurus, tidak pernah ada rencana jahat apapun. Zenet berkata dengan marah. Kakak, kamu adalah penerus kepala rumah ini, siapa yang berani bicara di depanmu? Dino Zeng mencibir. Jaga mulutmu. Marah seorang pria tua yang sedang terbaring lemah. Raut wajah Dino Zeng segera berubah, tidak berani lagi melontarkan kata-kata. Tuan Qin, keluarga ini sungguh tidak beruntung punya anak pemberontak seperti ini. Aku minta maaf padamu. Orang tua itu terbatuk-batuk beberapa kali, lalu dengan gemetaran bangun dari tidurnya. Selanjutnya, aku masih harus merepotkan Tuan Qin untuk menyembuhkan aku. Sikap orang tua itu sangat sopan, tapi Eric Qin bisa melihat bahwa di mata orang tua tersebut, dia diselimuti oleh energi kematian. Mengenai pengobatan ini, dia tidak memiliki banyak harapan. Ini bukan karena tidak percaya diri, tapi melainkan, selama belasan tahun ini, dia telah disiksa oleh penyakit ini dan hampir mati. Tidak ada orang yang mampu mengobatinya, dan telah menghabiskan banyak uang yang sia-sia. Berjalan hingga di samping orang tua tersebut, Eric Qin mengulurkan tangannya dan memeriksa denyut nadi orang tua itu. Melalui Reiki, menelusuri hingga sepanjang meridian, lalu masuk ke dalam tubuh orang tua itu. Zenet dan Dino Zeng memperhatikan dengan penuh gugup di samping sana. Perasaan ini, mata sayu dari pria tua itu tiba-tiba berkedip karena terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, seiring bertambah buruk kondisinya, dia sangat sulit untuk memahami tubuhnya sendiri. Tapi begitu Eric Qin menyentuh urat nadinya, dia dengan jelas bisa merasakan sebuah kekuatan lembut yang melonjak di dalam tubuhnya. Hawa dingin yang selama ini menyelimuti tubuhnya, seperti tiba-tiba disinai oleh sinar matahari. Perasaan ini belum pernah dia rasakan saat diobati oleh dokter lain. Tuan Qin, apakah penyakitku bisa disembuhkan? Orang tua itu sedikit bersemangat. Awalnya dia sangat putus asa, tapi karena Eric Qin, dia kembali mendapatkan harapannya. Zenet juga sangat terkejut dengan perubahan ayahnya. Sudah sekian tahun dia tidak pernah bertanya kepada dokter tentang kondisinya. Eric Qin melepaskan tangannya, dan berkata dengan datar, bisa. Tuan Qin, entah berapa biaya konsultasi Tuan Qin? Begitu mengatakan bisa, orang tua itu semakin bersemangat, tapi pada saat Eric Qin menarik tangannya, rasa hangat yang ada di dalam tubuhnya langsung lenyap. Hal ini membuatnya merasakan bahwa dia tidak masalah jika harus menghabiskan banyak uang untuk ini. Jangan mengungkit hal ini, lebih baik carikan satu kamar yang lebih kedap suara. Eric Qin menggelengkan kepalanya, lalu memandang ke arah Zenet dan berkata, lebih baik yang kokoh. Baik, Tuan Qin. Meskipun Zenet tidak mengerti mengapa harus memilih ruangan untuk sebuah pengobatan, tapi rasa percayanya kepada Eric Qin yang begitu besar, maka dia segera melakukannya. Sengaja membuat rumit. Dino Zeng mendengus. Villa keluarga Zeng sangat besar, dan Zenet dengan cepat telah menemukannya dan membersihkannya. Ruangan bawah tanah itu, sekelilingnya sangat kokoh dan kedap suara yang sangat tinggi. Lalu, mendorong tuan besar masuk ke dalam ruangan ini. Baru saja Eric Qin hendak mengeluarkan jurus, tiba-tiba Dino Zeng datang membawa seseorang. Tunggu. Dino Zeng melambaikan tangannya. Pada saat ini beberapa orang dokter berjubah putih datang, lalu mulai memasangkan berbagai perangkat ke tubuh tuan besar. Dino Zeng, masalah apa yang kamu perbuat? Zenet tidak bisa menahan untuk berteriak. Kakak, aku tidak main-main. Dino Zeng mencibir, ini semua juga untuk kebaikan ayah. Bocah ini hanya membual saja, dia benar-benar seorang penipu, gawat jika dia sampai membuat ayah mati. Orang-orang ini adalah para ahli barat yang aku undang khusus. Jika ada mereka, maka bocah ini juga tidak akan berani macam-macam. Tuan muda kedua Zeng, semua peralatan sudah selesai dipasang. Pada saat ini, seorang pria paruh bayah barat mendekat dan berkata, Prof. Smith, aku mengharapkanmu, kata Dino Zeng. Tidak masalah. Smith melirik Eric Qin sekilas. Halo, anak muda. Dengar-dengar kamu ingin mengobati tuan besar.
Aku sudah pernah memeriksa penyakitnya. Ini adalah sebuah penyakit genetik yang sangat langka dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Smith berkata dengan penuh percaya diri. Aku punya master ganda dari Hopkins Universitas di Amerika. Kamu lulusan mana? Kata Smith dengan bangga. Aku lulusan rumahan. Kata Eric Kin. Lulusan rumahan. Aku belum pernah mendengarnya. Smith berpikir keras, dan dia tidak pernah mendengar universitas ini. Tapi, bisa dipastikan hari ini kamu akan gagal. Sebagai otoritas medis di Eropa, penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan, maka tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Termasuk orang kota G, semakin tidak mungkin. Smith mencibir dan pergi. Eric Kin juga malas untuk meladeninya. Dia segera mengeluarkan pena, lalu menulis dan menggambar di atas kertas kuning. Setelah beberapa saat, Eric Kin telah siap, lalu dia menoleh dan memandang ke arah Dino Zeng serta Smith dan lainnya, berkata, "Apa kalian yakin untuk tetap di sini? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian, nanti akan ada sebuah pemandangan yang mengerikan." Tidak usah berlagak hebat, aku ingin lihat apa yang akan kamu timbulkan. Ucap Dino Zeng. Anak muda, jika tidak bisa menipu lebih lama lagi, aku sarankan kamu segera mengakuinya. Tuhan pasti akan mengampunimu. Ucap Smith sambil mencium salibnya. Eric Kin tersenyum dan juga tidak menghiraukan mereka. Tidak mau pergi. Ya sudah, nanti kalian akan menikmatinya. Tuan Kin. Maaf, aku ingin bertanya, penyakit apa yang aku miliki? Tanya Tuan Besar sedikit gugup, saat dirinya melihat Eric Kin telah bersiap untuk memulai sebuah penyelamatan. Kamu tidak sakit, dan tubuhmu sangat sehat. Kata Eric Kin. Apa? Mata Tuan Besar membelalak. Dia sudah hampir mati, tapi Eric Kin malah mengatakan bahwa dirinya sangat sehat. Kamu hanyalah telah diguna-guna oleh ilmu hitam. Begitu Eric Kin melontarkan perkataannya, seketika dia mulai menempelkan selembar demi selembar jimat ke tubuh Tuan Besar. Hingga semua jimat ini menutupi seluruh tubuh Tuan Besar. Eric Kin mulai menembakkan reiki ke dalam tubuh Tuan Besar, lalu mulai menelusuri. Lelucon apa yang kamu buat? Ayahku terluka setelah bertarung dengan orang, dan kamu bilang diguna-guna. Ucap Dino Zeng dengan marah. Oh my god, ternyata seorang dukun dari kota G. Tuan muda kedua Zeng, aku turut berduka untuk ayahmu. Smith juga ikut mendesah. Eric Kin hanya menganggap mereka berdua adalah udara, dia mengontrol reikinya, dan tidak berhenti menelusuri tubuh Tuan Besar. Kemudian, hal yang membuat semua orang terkejut adalah, di atas permukaan kulit Tuan Besar, tiba-tiba muncul sebuah energi hitam yang semakin menjulang tinggi. Sedangkan untuk jimat-jimat itu mulai mengeluarkan cahaya keemasan, dan menghancurkan energi hitam tersebut. Apakah ini sedang atraksi sulap? Mata Smith melotot. Tuan Besar telah pingsan tidak sadarkan diri, dan tubuhnya mulai bergetar. Sudah mau keluar. Eric Kin mendengus. Kemudian, Tuan Besar meraung dengan keras. Tapi suara ini terdengar bukan suara manusia, melainkan seperti berasal dari neraka Jeoyu. Sebuah bayang hitam terbang keluar dari mulut Tuan Besar. Pong, pong, pong. Jimat di sekitar meledak dalam sekejap, hal ini menyebabkan debu-debu mengepul. Berubah menjadi sangkar emas dan mengurung energi hitam di dalamnya. Ya Tuhan, apa ini? Melihat energi hitam yang sedang memberontak dari dalam sangkar emas. Itu adalah sebuah monster yang penuh dengan paku, setinggi 1 meter lebih, memiliki sepasang mata merah, dan mulut besar yang penuh dengan gigi tajam. Saat dia mengaum, dia juga mengeluarkan bau busuk. Semua orang sangat terkejut dan ketakutan. Smith takut hingga gemetaran sekujur tubuhnya, dan Dino Zeng juga tercengang bukan main. Paum. Karena terkunci di dalam sangkar, energi hitam itu meraung kesakitan, berkali-kali mencoba untuk melarikan diri, namun tetap gagal. Dia menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba memuntahkan sesuatu berwarna putih bersih. Di bawah cahaya sinar emas ini, sangkar itu hancur dalam sekejap. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.